Pemirsa, rumah subsidi yang kini ukurannya diperkecil mendapat beragam komentar dari masyarakat. Sebab luasan rumah ini dinilai tidak layak dihuni oleh keluarga yang sudah memiliki anak karena terlalu sempit. Namun pemerintah punya dalih hal ini untuk mengakali harga tanah di perkotaan yang kian melejit. Lalu apakah rumah subsidi yang diperkecil ini sehat dan layak untuk dihuni? Dan bagaimana nasib rumah subsidi lainnya yang berada jauh di perkotaan? Berikut kami hadirkan segmen telusur kasus utak-atik rumah subsidi oleh jurnalis Metro TV Reda Pulpi. Tapi kalau di bawah 60 saya rasa sangat-sangat tinggi. Rumah subsidi menjadi salah satu cara dari masyarakat Indonesia untuk memiliki rumah sendiri. Namun ternyata pemerintah kali ini memiliki peraturan baru, yaitu memperkecil luas tanah serta luas bangunan dari rumah subsidi. Lalu apa urgensinya dan apakah ini layak untuk ditinggali dan sehat bagi mereka yang tinggal di sana? Ikuti penelusuran kami. Minimnya rumah subsidi menggemparkan masyarakat. Bagaimana tidak? Pemerintah mengubah aturan luasan minimal rumah subsidi dari luas tanah 60 meter persegi menjadi 25 meter persegi. Sementara luas bangunan yang minimal 21 meter persegi diubah menjadi 18 meter persegi. Tujuannya untuk mengakali harga tanah yang kian melejit. Sekarang saya udah lihat desain-desainnya. Bisa di beberapa daerah. Bisa buat tingkat nggak? Bisa. Supaya tanahnya nggak mahal. Iya kan? Masa kita kalah dari masalah? Kalau tanahnya mahal, selama ini rumah subsidi ada tingkat nggak? Nggak ada. Jadi kita mau kalah dari masalah? Enggak. Ya kan? Nah, desain-desainnya dari dulu gitu-gitu aja. Kita bikin desain yang bagus. Nanti lihat, tunggu kejutannya. Saya akan expose desain-desain yang bagus. Di tahapan Ya kita lihat sekarang masih tahapan daripada masukan-masukan. Pro kontra biasa. Tujuan baik biasa. Ada pro kontra. Di Metro TV melihat mock-up atau rumah contoh dari rumah subsidi yang dibuat oleh salah satu pihak swasta di salah satu mal di Jakarta Pusat. Saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung seperti apa. Kita ke rumah yang tipe pertama dulu, ini harganya 105 juta rupiah. Pertama kita masuk, kita langsung disambut dengan ruang keluarga yang mungkin bisa merangkap menjadi ruang tamu, tapi yang jelas ini untuk interior dan juga untuk furniturnya belum termasuk pemirsa. Jadi hanya akan mendapatkan bangunannya saja. Kemudian beberapa langkah kemudian kita akan masuk ke dalam kamar. Seperti ini kamarnya. Tidak ada lemari pakaian dan tidak ada space yang cukup untuk menempatkan lemari pakaian. Setelahnya ada kamar mandi, cukup kecil. Nah, kalau yang ini pemirsa, ini adalah rumah tipe yang kedua, sedikit lebih besar, harganya sekitar 125 juta rupiah. Kita masuk sebenarnya hampir mirip. Yang berbeda adalah di rumah ini ada 2 lantai. Saya akan mengajak Anda untuk naik. Nah, ini diperuntukkan biasanya untuk keluarga yang sudah punya anak yang sudah cukup besar, jadi membutuhkan kamar sendiri. Ini bisa dimanfaatkan sebagai kamar anak Anda. Nah, kemudian pemirsa, kita lihat kalau standar WHO, luas minimal rumah tangga sebenarnya adalah 10 sampai 12 meter persegi per penghuni. Sementara kalau SNI, luas minimal rumah tinggal adalah 36 meter persegi. Kemudian kita lihat lagi, standar luas minimal rumah subsidi menurut Kementerian PUPR. Nah, luas tanahnya itu 60 meter persegi, sementara luas bangunannya minimal 21 meter persegi. Yang kemudian standar luas minimal tanah subsidi menurut draft dari Kementerian PKP di tahun 2025 atau yang baru saja dikeluarkan, luas tanahnya ini ternyata minimal diperkecil menjadi 25 meter persegi, luas bangunannya minimal 18 meter persegi. Kemudian luas rumah subsidi rencana, ini yang kerjasama antara Kementerian PKP dan salah satu pihak swasta, ini ternyata luas tanahnya hanya 25 meter persegi, kemudian untuk luas bangunannya adalah 14 meter persegi. Yang menjadi pertanyaannya pemirsa, kalau ada masyarakat yang akhirnya menggunakan rumah ini, apakah ini termasuk rumah yang sehat untuk kesehatan? Munculnya mock-up rumah subsidi dibanjiri tanggapan negatif dari masyarakat. Tak terkecuali anggota Komisi 5 DPR RI Yanuar Arif Wibowo yang menyayangkan pemangkasan ukuran rumah subsidi yang tak dibarengi dengan kajian.
Menurut saya, apa yang direncanakan oleh PKP untuk mempersempit luasan tanah dan bangunan rumah bersubsidi ini perlu untuk dikaji ulang. Karena tentu bukan karena ini bersubsidi kemudian asal dibangun, tentu kita harus memperhatikan aspek-aspek kelayakan sebuah rumah. Salah satunya adalah luas meter persegi per jiwa. Kalau kita ikuti apa yang diatur di dalam SNI, itu 9 meter persegi per jiwa. Kalau ini kita kalikan dalam satu rumah, itu ada 4 orang, itu sudah 36 meter persegi. Karena rumah ini selain dia tidak kehujanan atau kepanasan, tentu ada fungsi-fungsi rumah di situ. Ada dapur, ada ruang keluarga, ada ruang privasi buat orang tua, ada buat anak. Namun hal tersebut ditampik oleh Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati. Menurutnya rumah subsidi yang kini diperkecil sudah sesuai dengan aturan. Saya juga sudah berkonsultasi dengan BSN gitu ya. Jadi memang di dalam aturan tersebut indikatornya adalah volume udara. Jadi per jiwa itu volume udaranya 18 meter kubik sampai 24 meter kubik. Kalau dikonversikan itu di 6,4 meter persegi per jiwa sampai dengan 9 meter persegi per jiwa untuk dewasa. Untuk anak itu 4,6 meter persegi. Jadi kami memang di dalam rencana membuat fitur ini emang ditujukan untuk lajang gitu ya, kemudian masyarakat yang memang baru berkeluarga atau memang yang memang masih baru punya anak satu gitu ya. Jadi kalau dari hitung-hitungannya kalau 18 itu masih masuk ke dalam standar per jiwa menurut SNI. Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch menyebut, memang ada tren tiny house atau rumah kecil di perkotaan. Namun tren ini tak cocok jika dibangun di lokasi rumah subsidi yang notabene cukup jauh dari tengah kota, apalagi menyasar Gen Z. Karena tadi ini selalu ya, pemerintah itu selalu menganalogikan Gen Z, Gen milenial itu sebagai MBR. Itu salah gitu loh. Ya. Jadi kalau kita lihat lokasi-lokasi rumah subsidi itu sebagian besar itu dibeli oleh keluarga ya. Banyak masyarakat juga bilang kalau untuk keluarga muda yang sementara oke, tapi untuk jangka panjang ke depan mungkin mereka nggak akan mau dengan apalagi 14 meter persegi. Oke, kita bicara nanti ke 18 masih cukup wajar nggak? Kalau dengan SNI wajar 2 orang di sana, keluarga muda belum punya anak ya. Tapi jangan samakan ini, kan di apartemen ada juga ada 18 meter persegi, tapi apartemen itu di perkotaan. Rumah subsidi memang identik dengan lokasinya yang jauh dari perkotaan. Kami mengunjungi rumah subsidi di Villa Kencana, Cikarang Utara. Ini pemirsa adalah rumah subsidi yang ada di Cikarang Utara, Jawa Barat yang sudah dibangun sejak 2017. Kalau kita tarik jarak di Maps, ini tepatnya ada di Villa Kencana sampai Monas, Pusat Jakarta, sekitar 61 km. Sementara pemerintah rencananya akan membangun rumah subsidi yang baru ini di koridor timur Jakarta, salah satunya Cikampek sampai Purwakarta. Nah, kita ambil titik di Cikampek. Kalau sampai Monas ini sekitar 86 km. Sementara berapa harga tanah di sana? Berdasarkan hasil riset kami, harga tanah di Cikampek ini sekitar Rp750.000. Kita kalikan dengan luas tanah rumah subsidi 25 meter persegi. Berarti totalnya adalah Rp18.750.000. Sementara dijual dengan pemerintah beserta dengan bangunannya ini harganya 100 juta. Kita kurangi 100 juta, kita kurangi 18 juta. Berarti masih ada sekitar 81 juta rupiah untuk membangun bangunan yang luasnya 14 meter persegi. Yang menjadi pertanyaan masyarakat saat ini adalah bagaimana dengan kualitas rumahnya. Tapi sebelum sampai ke sana pemirsa, kita lihat dulu bagaimana kondisi bangunan rumah subsidi tepatnya yang ada di Cikarang Utara ini. Kami bertemu Meita yang sudah menghuni rumah subsidi sejak tahun 2018. Meita membeli rumah subsidi dengan luas tanah 60 meter persegi dan luas bangunan 25 meter persegi dengan harga Rp143 juta dan cicilan sekitar Rp900.000 selama 20 tahun. Menurutnya kualitas yang didapatkan sesuai dengan harga yang harus dibayar. Nah, kalau Ibu sendiri ini kan sudah beberapa tahun tinggal di sini ya. Iya. Merasa cukup nggak dengan luas bangunan dan luas tanah segitu?
Kalau menurut saya sih ya karena memang ini subsidi ya, menurut saya sih sudah cukup. Karena memang punya anak 3 saya rasa karena memang 2 kamarnya gitu. Kalau memang kita mau tambahkan pun bisa 1 lagi bisa sebenarnya. Contoh yang seperti saat ini saya buat warung. Kalau misalnya saya tidak usaha, bisa saya buat jadi kamar, kan gitu ya. Kalau kita menilai dari kualitasnya itu sesuai dengan apa yang kita bayar. Kalau menurut saya. Cuman kalau misalnya nih, Mbak, kita itu kan disubsidi gitu ya. Jadi otomatis kan dari segi bangunan atau dari tanah, dari luas bangunannya pun menurut aku sih ya cukup lah ya. Namun Mbak Ita menyayangkan aturan baru terkait luas rumah subsidi. Sebab menurutnya rumahnya kini pun sudah cukup untuk dihuni dirinya dan 3 anak. Kalau menurut aku sih ya cukup kecil ya. Karena apa kalau bisa sih paling minimal 60 atuh kan gitu ya. Karena 60 pun saya rasa sudah cukup. Tetapi kalau di bawah 60 saya rasa sangat-sangat minim. Sementara Marwarar Sirait menegaskan mock-up rumah subsidi yang tengah menjadi buah bibir belumlah final. Kita juga mesti bikin cara baru. Tadi ukurannya berapa, kita teliti, kita pelajari. Tapi kita dengerin masukan. Jangan keputusannya dulu diambil, baru dengerin masukan. Kami agak lain. Kami dengerin masukan dulu, baru ambil keputusan. Agak beda. Oh enggak, itu salah satu contoh yang diajukan oleh LIPO. Kan yang lain juga akan buat contoh-contoh yang lain. Kan belum ada keputusannya. Rumah subsidi kini kian mengecil, bukan karena apa, namun tak lain untuk menyiasati mahalnya harga tanah di perkotaan. Meski tentu saja pro kontra tak dapat diabaikan. Ternyata pemirsa, contoh rumah subsidi yang kini tengah ramai di kalangan masyarakat ini masih belum fix. Sebab masih menunggu masukan dan juga tanggapan dari berbagai pihak termasuk dari masyarakat sendiri. Nah kalau Anda pemirsa setuju atau tidak rumah subsidi ini diperkecil agar masyarakat lebih banyak yang memiliki rumah sendiri? Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.